Selamat malam, shalom semuanya. Kita malam ini kita memasuki sesi berikutnya, yaitu Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami percaya setiap firman yang keluar dari kebenaran mulut Allah pasti memberkati kami. Dan pasti ada banyak pencerahan yang dapat kami kenakan dalam hidup kami. Pasti ada banyak pelajaran yang kami boleh pakai dalam hidup kami. Sehingga kami dari hari ke hari semakin dewasa, semakin matang, semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-44 dengan tema penguasa nomor 2 di Mesir. Jika Bapak Ibu ikuti terus dari sesi-sesi yang lalu, maka ini adalah kelanjutannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sesi-sesi sebelumnya, bisa mengakses channel YouTube kami, ya, baik channel GSKI Pantai Indah Kapuk, PIK, atau channel saya pribadi juga sama, dua-duanya ada, ya. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai pada tahap ini. Yusuf memberikan nasihat kepada Fir'aun yang berupa 14 tahun perencanaan selama 14 tahun untuk menghadapi kelaparan. Sebab ke depan akan terjadi 7 tahun kelimpahan disusul dengan 7 tahun kelaparan. Nah, nasihat Yusuf adalah sebagai berikut. Saya ulang sedikit sesi yang lalu. Mengangkat seseorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi penguasa atas Mesir. Fir'aun dinasihati Yusuf agar mengangkat seseorang yang punya akal budi dan bijaksana menjadi penguasa atas Mesir. Yang kedua, menempatkan penilik-penilik atau officer-officer atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengungut 1/5 dari hasil tanah di Mesir selama 7 tahun kelimpahan. Jadi selama 7 tahun kelimpahan itu menabung ceritanya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menimbun segala bahan makanan, apa saja, dan yang bisa ditimbun tentunya. Dan gandum di kota-kota. Di kota-kota terdekat. Jadi kalau ada panen di suatu wilayah, panennya itu disimpan di kota terdekat. Sebagai persediaan makanan di tahun-tahun mendatang, di masa kelaparan. Itulah nasihat Yusuf terhadap Fir'aun. Itu di sesi yang lalu ya. Nah, kemudian apakah respon dari Fir'aun? Apakah Fir'aun tersinggung atau bagaimana? Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Fir'aun, Fir'aun itu adalah Raja Mesir, penguasa nomor 1 di Mesir. Gelar Fir'aun ini berarti rumah besar, artinya. Seringkali juga ditambahkan dengan gelar seperti Putra Re atau Ra ya, Dewa Matahari, Putra Dewa Matahari. Bapak Ibu, di zaman dahulu seorang raja atau kaisar itu selalu mengaku dia putra sang dewa. Seperti kalau di Jepang itu putra dewa matahari juga, ya. Ketika mati biasanya Firaun ini disamakan dengan Osiris, yaitu dewa yang mati lalu mengalahkan maut dan berkuasa di dunia orang mati. Itu kepercayaan orang Mesir zaman dahulu. Adanya dewa Osiris. Nah, inilah Firaun, penguasa nomor 1 di Mesir. Nah, kemudian Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Itu ada di Kejadian 41 dari ayat 37 sampai 57.
Ternyata nasihat Yusuf untuk mengatasi kelaparan yang akan datang dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Setuju semua, dianggap baik. Firaun bahkan memuji Yusuf. Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Mesti kita baca ya, Kejadian 41 ayat 38. Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi Firaun percaya bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Di ayat 39-nya, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Ingat ya, Yusuf di sesi yang lalu berhasil menerjemahkan, menafsirkan mimpi dari Firaun. Tentu saja bukan karena keahlian Yusuf, karena Allah yang memberitahu. Ada satu pelajaran penting di sini, bahwa di sesi yang lalu sudah kita bahas sih, bahwa dalam segala keadaan, tetapi Allah beserta Yusuf. Hari ini saya mau ingatkan semua kita, dalam segala keadaan kita, tetapi roh Allah yang maha tinggi, Roh Kudus, beserta kita selalu. Selalu bersama dengan kita. Bahkan saya mau ingatkan lagi, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, itulah kelebihan Yusuf. Nah, kemudian dalam segala hal Yusuf tidak membanggakan dirinya. Yusuf selalu berkata Allah yang memberitahuku. Dan seterusnya. Selalu mengatakan bahwa ini berasal dari Allah. Yusuf selalu tidak mengambil kredit atau keuntungan dari segala situasi. Ia mengembalikannya kredit itu kepada kemuliaan Allah. Ini dia. Ini sangat penting. Apapun keadaan kita, dalam keadaan apapun, mau sakit, mau tidak, mau kaya, mau miskin, tapi satu hal, kalau Allah beserta kita, itu cukup. Pemazmur mengerti bahwa kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tak ingin apa-apa lagi. Ya, Yusuf ini luar biasa. Makanya Firaun mengatakan ia seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Orang zaman sekarang ada kejadian mujizat sedikit, ngaku-ngaku dirinya yang buat mujizat. Rusak ini. Padahal semuanya harus itu karena Allah, karena Tuhan. Tidak boleh membanggakan diri. Ya. Yusuf begitu hebat. Di mana dia ada, di situ semua orang suka sama dia. Dan akhirnya diberi kekuasaan penuh. Masih ingat? Pertama kali di rumah Firaun, Potifar, Yusuf diberi kekuasaan penuh oleh Potifar. Tentu saja kecuali istrinya tidak diberikan. Tentu saja Yusuf tidak menggantikan Potifar juga. Tapi seluruhnya hartanya, rumahnya, urusan rumah tangganya, semua Yusuf yang memegang. Jadi nomor 2 di rumah Potifar. Lalu ketika di penjara Yusuf, sama yang terjadi. Kepala penjara suka kepada Yusuf. Sehingga Yusuf juga mengurusi seluruh urusan penjara. Nomor 2 di penjara. Penguasa nomor 2. Nah, sekarang kasusnya adalah penguasa seluruh Mesir. Ya. Tidak ada seorang pun yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, kata Firaun. Firaun saja tahu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, kata Firaun. Maka kan nggak ada yang lebih bijaksana dan berakal budi itu. Hanya Yusuf yang paling berakal budi. Bapak Ibu perlu tahu ya, di istana Firaun itu
itu banyak sekali, satu, tukang sihir, kedua, ilmuwan-ilmuwan, dan sebagainya, para ahli. Semuanya tidak berakal budi atau bijaksana seperti Yusuf. Yusuf tentu saja berbeda. Kenapa? Karena roh Allah ada padanya. Karena ia selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Ya. Nah, di ayat 40, Fir'aun menjelaskan, mengambil keputusan bahwa Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Berkuasa atas istananya loh. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Seluruh rakyat harus taat kepada Yusuf. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sama ini kejadiannya. Seluruhnya diberikan kepada Yusuf kecuali tahta. Jadi yang jadi penguasa nomor satu, rajanya tetap Fir'aun. Tapi de facto-nya, faktanya di lapangan semuanya Yusuf yang berkuasa. Jadi Yusuf nomor dua. Jabatannya apa itu? Itu didebatkan banyak orang, ada yang mengatakannya itu gubernur, ada yang menteri, dan sebagainya. Tidak penting. Yang penting adalah Yusuf nomor dua. Dan Yusuf yang menguasai seluruh Mesir. Fir'aun tidak ikut-ikutan. Ya. Jadi berkuasa atas istana seluruh rakyat, hanya tahta saja yang masih ada pada Fir'aun. Jadi kalau ditanya orang, rajanya Fir'aun gitu. Tapi kalau yang di lapangan Yusuf semua. Ya. Lalu Fir'aun melantik Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir. Itu ayat 41-nya. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa ya. Kalau kita renungkan ya Bapak Ibu ya, Yusuf ini luar biasa loh. Dia anak kesayangan di rumah bapaknya, yaitu Yakub. Dimusuhi saudara, dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak. Jadi karirnya Yusuf dimulai dengan budak di luar rumah ya. Setelah jadi, sebelumnya tentu saja gembala. Tapi kemudian keluar dari rumah sebagai budak. Latihan lah, itu sebenarnya training buat Yusuf. Dimulai dari budak. Kemudian dimulai dari penjara. Potifar. Lalu penjara. Lalu ke istana. Karirnya Yusuf sangat cepat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Nah, untuk mendukung hal itu, sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi Fir'aun melepaskan cincin materainya, dipakaikan pada Yusuf. Biar Yusuf yang kalau perlu materai, cincin, Yusuf yang melakukannya. Itu juga lambang bahwa kekuasaan semua ada di tangan Yusuf. Ya, ini cepat sekali Yusuf. Dari budak, di penjara, langsung ke istana. Yusuf diberi kuasa penuh oleh Fir'aun. Fir'aun begitu percaya kepada Yusuf. Bahkan Fir'aun percaya bahwa Yusuf adalah seseorang yang bijaksana. Seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Karena penuh dengan roh Allah. Itu dia. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya. Jadi, Fir'aun lalu mengangkat Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Keretanya Fir'aun tentu tidak satu ya, banyak. Nah, kereta yang kedua, lambang bahwa Yusuf penguasa nomor 2 di Mesir. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu ayat 43.
Nah, di ayat 44, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun." Bapak Ibu perlu tahu bahwa kalau seorang raja berkata, "Akulah raja, akulah Fir'aun." Itu suatu kalimat pembuka. Artinya sang raja atau Fir'aun ini sedang membuat keputusan. Artinya semua harus taat. Akulah raja. Tetapi dengan tidak setaumu, tanpa setaunya Yusuf, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi semua orang kalau mau ambil keputusan, mau mengambil langkah, harus memberitahu, melapor kepada Yusuf. Ini sebenarnya model kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin memberikan delegasi, itu Fir'aun memberi delegasi penuh. Karena Yusuf memang bisa dipercaya. Itu kuncinya. Nah, kalau memberi delegasi harus penuh. Jangan dijadikan penguasa tapi seluruh rakyat nggak disuruh taat. Nah, ini salah satu model. Semua orang harus taat. Sama. Bapak Ibu nanti suatu hari, kalau Bapak di surga berkata, inilah anakku, inilah Tuhanmu. Maka semua manusia harus tunduk. Dan seringkali firman Tuhan berkata, akulah Tuhan. Itu tidak bisa ditawar artinya. Akulah Tuhan. Nah, ekspresi ini atau kalimat ini artinya itu. Akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yang membangkang akan dihukum. Ya. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Pa'aneah. Serta memberikan Asnat anak Potifera Imam di On. Jadi ada kota namanya On. Imam di sana, seorang imam di On sana itu memiliki anak. Namanya Asnat, nama Mesir semua ini. Supaya menjadi istri dari Yusuf. Yusuf dijodohkan, begitulah kiranya. Dengan anak imam di On, yang namanya Asnat. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu ayat 45. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nama Safnat Pa'aneah ini artinya apa sih? Sedikit yang tahu. Buku juga cuma mengira-ngira. Tapi yang paling mungkin Safnat Pa'aneah ini adalah transliterasi bahasa Yunani untuk orang Mesir. Yang artinya God speaks, he lives. Artinya Allah berfirman, ia hidup. Itu artinya. Ya. Nah, oke kita lanjutkan. Fir'aun sangat mendukung Yusuf. Ini seorang pemimpin yang baik. Kalau ada yang mendelegasikan sesuatu, ia percaya penuh. Asal yang didelegasikan juga bisa dipercaya penuh. Ya. Fir'aun berusaha agar Yusuf dapat diterima oleh seluruh rakyat Mesir. Dengan cara apa? Dengan memberinya nama Mesir. Namanya diganti, nama Mesir. Safnat Pa'aneah. Dan juga diberi istri. Istri Mesir. Dijadikan orang Mesir gitu kira-kira. Latar belakang Yusuf adalah seorang gembala. Suatu tugas yang tidak disukai oleh orang Mesir. Orang Mesir nggak suka pada gembala. Dengan memberi Yusuf nama Mesir, agar orang Mesir lebih mudah memanggilnya juga sih. Familiar. Dan mengingatnya juga. Kan kalau nama itu, nama di daerah gitu kan lebih, orang Mesir akan lebih familiar, lebih merasa dekat kalau pemimpinnya
bernama Mesir atau bahkan menganggap pemimpinnya orang Mesir. Ini dijadikan orang Mesir banget nih. Lalu dengan cara memberi istri dari anak Imam Dion supaya Yusuf benar-benar jadi orang Mesir, udah begitu kira-kira. Tampak luarnya maupun keluarganya, ya. Dan mendelegasikan seluruh kekuasaan kepada Yusuf kecuali tahtanya. Dukungannya kuat sekali Firaun. Dukungan Firaun ini selalu konsisten dan dalam segala hal. Nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya ketika masa kelaparan itu datang, Firaun berkata lagi, kamu harus datang ke Yusuf, minta tolong, nggak perlu ke aku. Karena Yusuf yang memegang kekuasaan untuk mengatur, untuk memanage. Jadi dalam hal ini Yusuf seorang pemimpin yang manajemennya jauh luar biasa. Mengatur hikmatnya luar biasa. Ya, seorang yang berakal budi dan bijaksana. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau kita lihat peta ini, maka masih ingat Yusuf ketemu kakaknya di Dotan, lalu dibuang dia menuju ke Egypt, Mesir, Avaris. Ya, ini cuma peta aja mengingatkan Bapak Ibu. Perhatikan kisah-kisah Alkitab selalu sekitar ini, Mesopotamia dan Kanaan dan Mesir, bolak-balik nih. Nanti nanti ada yang menyeberang ke laut itu lewat gurun pasir di bawahnya ini, di bagian selatan peta ini. Nanti itu berikutnya ya. Oke. Nah, inilah perjalanan Yusuf. Jadi Yusuf yang warna hijau ini, itulah Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya dari Dotan ke Mesir. Avaris ya. Itu adalah ibu kota dari Mesir ketika itu ya. Oke. Nah, sedangkan kakak-kakak Yusuf suatu hari nanti dan juga Yakub melakukan perjalanan dari Kanaan, itu dari Beersheba menuju Mesir. Ini yang merah nih. Ya, ini garis yang merah. Itu sepintas saja. Yusuf pemimpin yang berakal budi dan bijaksana. Coba perhatikan baik-baik langkah apa yang diambil oleh Yusuf. Meskipun Yusuf masih sangat muda, usia 30 tahun, ketika menjadi penguasa di Mesir, masih ingat nggak dulu waktu dijual sebagai budak umur berapa? 17 tahun. Jadi dari budak umur 17 tahun, 13 tahun kemudian ia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Ya, tangan kanan Firaun. Ya. Nah, meskipun sangat muda, 30 tahun, tetapi ia sangat berakal budi dan bijaksana. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Langsung ia berkeliling ke seluruh tanah Mesir. Ia bukan seorang pemimpin yang diam di singgasana, yang tidak tahu keadaan lapangan, yang tidak tahu keadaan rakyatnya. Ia berkeliling ke seluruh tanah Mesir. Tentu ia sedang mengumpulkan data-data yang ada di lapangan di seluruh Mesir. Apakah bagaimana situasinya, apa yang harus diambil, langkah apa. Nah, ini dia. Jadi tentang segala yang ada di tanah Mesir sebelum mengambil langkah-langkah tentunya ya. Itu ayat 46. Lalu coba kita baca ayat 47 sampai 49 ya. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49.
tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Jadi sesuai dengan, mimpinya Firaun, itu terjadi 7 tahun kelimpahan, ayat 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, seperti yang sudah ia nasihatkan, usulnya kepada Firaun, ia lakukan. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Wah, tuh, gandum ini sangat banyak, seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya. Sehingga yang hitung aja capek, karena memang udah nggak bisa dihitung juga. Sangat amat banyak artinya. Ya, itulah Yusuf. Ketika ia memberikan usulan, ia tepati. Jangan orang kampanye, lalu jadi pemimpin, nggak ditepati sama sekali. Itu orang jahat itu. Yusuf, dia memberikan ide, tapi dia tepati persis seperti idenya. Ini tanda bahwa seseorang punya integritas. Manusia itu nilainya bukan pada hartanya, tapi pada integritasnya. Apakah ia orang benar atau tidak? Ya, oke. Nah, inilah kelebihan Yusuf. Ia dapat mengimplementasikan atau menerjemahkan kehendak Tuhan ke dalam langkah-langkah yang praktis untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Bapak Ibu tentu tahu, Mesir itu tanahnya subur di zaman itu, terutama di sekitar Sungai Nil. Di mana ada sungai, sekitarnya subur biasanya. Apalagi Sungai Nil, ya. Ini di zaman Alkitab ini. Sekarang Sungai Nil masih ada, lebar sekali. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, malam hari akan diajak tur mau naik kapal, kapal kecil gitu, menelusuri Sungai Nil. Tapi sungainya besar sekali, ya. Oke. Yusuf mendapatkan 2 anak dari istrinya itu, Asnat itu, ya. Di ayat 50 itu jelas. Coba ya kita baca ya ayat 50 ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. On itu nama kota ya. Oke. Itu ayat 50. Ayat 51-nya, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Itu arti kata Manasye. Ya. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Semua nama di zaman Alkitab mengandung arti. Ya, itu ayat 52 itu. Lalu datanglah 7 tahun kelaparan itu. Di mana-mana terjadi kelaparan. Termasuk di Kanaan. Ya, termasuk di Kanaan. Mesir saja yang begitu melimpah subur, kali ini juga kelaparan. Ya. Nah ini dia. Lalu 7 tahun kelimpahan berlalu dan berganti dengan kelaparan hebat di segala negeri. Tetapi di Mesir ada persediaan roti. Karena siapa? Karena Yusuf. Itu ayat 53 dan 54.
Lalu ayat 55-nya. Nah ini coba kita perhatikan. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Dukungan Fir'aun luar biasa. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Pergi ke Yusuf, dengarkan kata-katanya, lakukan. Gitu. Ya. Itu ayat 55. Ayat 56-nya, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab juga harus mengerti konteksnya ya. Di seluruh bumi itu ini bukan berarti di Indonesia juga kelaparan. Di zaman itu Indonesia mungkin belum ada, kan ribuan tahun yang lalu, ya. Bahkan negeri-negeri lain jangan-jangan belum ada atau masih baru berkembang, ya. Oke. Sehingga orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Ayat 47. Oh ini salah ketik, 57 yang benar. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saya baca 56 lebih dulu ya. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Yusuf mulai membuka persediaannya yang sangat banyak itu. Sehingga Mesir dalam keadaan kelaparan, tapi punya persediaan roti dan lain-lain. Ya, yang perlu digambarkan ya, bahwa kelaparan ini itu sangat amat hebat karena di situ dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwa belum pernah seperti itu terjadinya kelaparan ini. Dilanjut dipakai kalimat kelimpahan itu bekas-bekasnya pun tidak terlihat sama sekali. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini gambaran kira-kira semua rakyat bisa apa? Ngantri ya, ngantri sembako. Nah, inilah Yusuf menjadi penyelamat negeri Mesir. Kalau tidak ada Yusuf mungkin banyak yang mati kelaparan. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah cara Tuhan juga. Tuhan punya rencana agar bangsa Israel boleh berkembang menjadi besar di Mesir. Itu sebenarnya begitu ya. Nanti akan kita lihat di sesi-sesi mendatang ya. Berikutnya ya, bicara soal kelaparan, bencana kelaparan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Kalau Bapak Ibu ikut sesi-sesi sebelumnya dengan urut, Bapak Ibu tentu ingat waktu itu kita membahas bahwa terjadi kelaparan beberapa kali. Mesir di zaman itu relatif lebih subur dibandingkan dengan Kanaan. Sebab Mesir mempunyai sungai Nil yang besar dan panjang. Yang airnya meluap tiap tahun membuat tanah di sekelilingnya menjadi subur. Ya. Nah, kelaparan 3 kali itu sebelum Yakub, sebelum Yusuf adalah yang pertama Abraham. Abraham pernah ke Mesir. Kenapa? Karena terjadi kelaparan. Ya. Karena mengalami kelaparan maka ia pergi ke Mesir. Kejadian 12 ayat 10. Jadi kita kembali lagi ke ayat 12, pasal 12 ayat 10. Saya bacakan saja ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di Kanaan maksudnya,
Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di negeri Kanaan itu maksudnya. Ya, jadi sebelumnya sudah terjadi. Setiap terjadi kelaparan, pergi ke Mesir. Ishak sekarang. Tadi Abraham ya, Ishak. Ishak juga mengalami masa kelaparan juga. Tetapi waktu itu Tuhan melarang Ishak untuk ke Mesir. Tetapi ke negeri yang akan Tuhan katakan kepada Ishak. Akhirnya Ishak pergi bukan ke Mesir. Ya, hmm, itu sudah kita bahas. Dan sekarang di negeri Mesir terjadi kelaparan hebat. Penguasanya Fir'aun nomor satu, Yusuf nomor dua. Dan segala urusan berurusan dengan penguasa nomor dua, Yusuf. Inilah yang akan menarik orang-orang dari luar negeri Mesir, untuk datang ke Mesir. Di sesi-sesi berikutnya kita akan tahu rencana Tuhan sebenarnya. Yakub yang akan ke Mesir. Ya, jadi sudah pernah terjadi kelaparan beberapa kali. Jadi selanjutnya sesinya akan berjudul Reuni di Mesir. Ya, reuni di Mesir. Oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar suatu tokoh di Alkitab, kita harus bisa mengambil intisarinya dan hikmatnya tentu saja. Yusuf diperlakukan, dianiaya oleh saudara-saudaranya. Tapi yang pertama, ia selalu disertai Tuhan, tetapi Allah beserta dia. Yang kedua, Yusuf tidak pernah loh sakit hati. Kita belum pernah kan membaca ayat-ayat Yusuf dendam, gitu. Nggak pernah. Ini luar biasa loh. Banyak orang gampang dendam. Ini tidak, Yusuf tidak dendam. Yang ketiga, Yusuf punya integritas yang luar biasa. Dicobai oleh istri Potifar, tapi Yusuf tidak bergeming. Ini luar biasa Yusuf. Yusuf tidak pernah mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan. Aku hebat gitu, nggak pernah. Aku diberitahu Allah. Allah memberitahukan kepadamu. Dan seterusnya. Selalu segala kemuliaan dikembalikan ke Allah. Ketika Yusuf menjadi penguasa kedua, kita juga tidak pernah melihat nanti Yusuf jahat atau Yusuf merasa hebat. Enggak pernah. Ya, kita akan bertemu di sesi-sesi mendatang. Semuanya menarik. Kalau Alkitab dibaca sesuai konteks, maka akan menarik. Yusuf ini bukan apa istilahnya ya, bukan silsilah dari Mesias yang akan terus, karena silsilah dari Mesias akan melalui Yehuda. Tapi mengapa kisah Yusuf ini ditulis panjang lebar di kitab Kejadian? Lumayan panjang loh. Bahkan kalau dibandingkan dengan Yakub dan Ishak, kisah Yusuf ini jauh lebih panjang di Alkitab tulisannya. Mengapa demikian? Rupanya Allah punya rencana terhadap bangsa Israel. Nanti ke depan kita akan lihat. Sehingga melalui bangsa itulah pengenalan akan Allah itu, kita diantar untuk mengenal Allah yang benar. Yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, penyebutan ini juga tidak pernah Allahnya Yusuf gitu, enggak. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu yang menjadi eh, tanda Allah yang benar. Ya, jadi kalau kita lihat kisah Yusuf ini, Yusuf penuh dengan roh Allah.
Kita sekarang juga penuh dengan Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita akan diubah kalau mau diubah. Kalau kita memberi diri untuk diubah, dipimpin, maka kita akan berubah seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita punya proyek sendiri, banyak orang itu sibuk dengan proyeknya sendiri. Tidak sibuk dengan fokus ke Tuhan. Padahal seluruh yang kita lakukan, entah proyek apapun, bekerja, mengajar, dan sebagainya, semuanya itu untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya proyek besar, kaya raya, persembahkan itu untuk Tuhan. Atau gunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Terserah bagaimana caranya. Minta Tuhan, bicara dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Sebab kalau cuma disimpan sendiri, itu menjadi kutuk nantinya ketika mati ditolak Tuhan. Ya, Yusuf ini menjadi juru selamat tanda kutip bagi keluarganya juga, bagi Mesir, bagi orang-orang di zamannya. Ya, nah, ini menarik. Oke, jadi itulah sekelumit tentang Yusuf, seorang yang berakal budi dan bijaksana, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Itulah sebabnya semua orang suka sama dia, karena ia bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan kompeten. Ingat, kalau kita mau, kalau seseorang mau disukai orang, yaitu Roh Allah ada padanya, supaya apa yang dilakukannya berhasil, supaya bijaksana, supaya berakal budi, ya, supaya kompeten juga, artinya mampu, ahli melakukan segala sesuatu. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itulah Yusuf. Belum selesai, masih beberapa sesi lagi, mungkin 3 atau 4 sesi lagi. Setelah itu kitab Kejadian selesai. Dan setelah itu saya usahakan akan jadi buku. Tentu saja di buku akan lebih lengkap, ya. Amin ya, Bapak Ibu ya. Amin. Oke, co-host silakan dilanjutkan. Baik, kita sambung dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, Bapak Irwan Rusli, silakan Pak. Pak Irwan silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai waktu Yusuf digoda oleh istrinya yang dia menyatakan bahwa bagaimana aku bertanggung jawab kepada Tuhanku. Ya, sepertinya begitu. Ya. Potifar juga percaya dengan Yusuf, dengan di mana dia juga sepertinya percaya kepada Tuhannya Yusuf. Ya. Juga Firaun percaya dengan mimpinya dan juga berarti percaya kepada Tuhannya. Juga sepertinya nanti dengan Firaun juga apa yang sama itu sama juga halnya sepertinya banyak situasi di mana orang-orang Mesir ini tidak percaya pada Tuhannya Yusuf dalam arti tidak beralih misalnya agama atau apa, dan istrinya Yusuf juga apakah masih agama yang bukan Tuhannya Yusuf, Pak? Oke, baik. Jadi orang Mesir ini di zaman itu punya dewa-dewa, Pak. Dewa Osiris, dewa matahari, dan sebagainya. Jadi kalau ada Yusuf yang membawa Elohim, itu teks aslinya kan Elohim, Pak. Elohim itu terjemahnya juga dewa, bisa diterjemahkan dewa. Makanya orang Mesir ini kalau melihat Yusuf, wah dia bisa menafsir loh. Menafsir mimpi, cocok lagi. Wah ini pasti ada dewa ini yang menaungi dia, Elohim. Jadi kalau nggak usah diterjemahkan gini Pak,
ada Elohim yang menaungi dia. Nah, sementara orang-orang Mesir juga menyembah Elohim, Elohim Osiris, Elohim Ra, dewa matahari maksudnya. Nah, tapi Elohimnya Israel beda. Elohimnya Yusuf beda. Nah, ketika Yusuf berbuat semua itu, orang-orang takjub, yaitu Elohim juga. Kan mereka sudah biasa menyembah dewa-dewa banyak, Pak. Jadi kalau ada satu lagi, oh ini Elohim juga Yusuf ini, diterima, Pak. Apalagi kalau menguntungkan, mendatangkan berkat. Jadi bukan karena mereka percaya kepada Elohimnya Yusuf, Elohimnya Abraham dan Ishak. Mereka nggak tahu, Pak. Ketika itu belum tahu. Tapi mereka tahu ada Elohim yang menaungi ini. Roh Elohim ada padanya pasti. Sebab tidak mungkin ilmuwan dan semua ahli sihir dan sebagainya itu tidak bisa menerjemahkan mimpi Fir'aun. Kok ini bisa? Pasti dewa ini. Tapi Elohim. Nah, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia ya Allah, Elohim itu. Kalau untuk orang Mesir diterjemahkan dewa. Padahal Elohim dua-duanya sama. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah istri Yusuf akan menjadi pindah agamanya? Kita nggak ngomong agama sih sebenarnya, Pak. Hari itu belum ada agama. Tapi apakah istri Yusuf akan menjadi seperti Yusuf, menyembah Allah yang sama, Allah Abraham dan Ishak dan Yakub? Di Alkitab tidak ditulis. Tetapi ada kisah lain mungkin di lingkungan Yahudi ada. Bagaimana itu ceritanya Yusuf dan istrinya? Bagaimana perjuangan istrinya itu struggle, akhirnya ia ikut percaya. Ada itu ceritanya, Pak. Tapi tidak ada di Alkitab. Makanya saya nggak bahas karena itu bukan di Alkitab. Tidak bisa jadi patokan kebenaran, tapi boleh sebagai masukan aja. Mungkin saja, kenapa tidak? Kan Yusuf bijaksana, ya, istrinya pasti ikut. Lagi pula istri zaman itu nurut sama suami. Ya, harusnya begitu memang. Oke, begitu Pak Irwan? Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. memberkati. Ya, silakan. Ada lagi? Baik, diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang bertanya agar membuka video. Selanjutnya Ibu Seira Hotriana, silakan Bu. Bu Seira, silakan. Di unmute Selamat dulu. malam, Shalom Pak Igno. Selamat malam, Shalom. Yang mana ya? Oke, terima kasih Pak. Saya tadi ingin menanyakan sedikit, tadi udah disinggung sedikit sama Pak Wigno bahwa Yusuf itu bukan menjadi garis keturunan dari juru selamat. Ya, menarik sebenarnya, kira-kira kenapa ya Yusuf yang sepertinya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi garis keturunan gitu, tetapi justru kepada Yehuda yang sebenarnya kalau kita perhatikan dia bahkan bertolak belakang dengan Yusuf karakternya. Kalau kita perhatikan Yehuda justru dengan Tamar gitu ya, dengan menantunya sendiri gitu kira-kira. Iya, benar. Mohon Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Begini. Jadi mengapa jalur silsilahnya Mesias itu tidak lewat Yusuf gitu ya? Kan Yusuf lahir dari istri yang sangat paling dicintai oleh Yakub. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Rahel, bukan Lea ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berpikir harusnya begini begitu. Tapi jangan salah mengerti juga. Melalui Yusuf, bangsa Israel nanti akan bertumbuh di Mesir, berkembang menjadi bangsa yang besar sekali jumlahnya. Dan itu mungkin rencana Tuhan juga, bukan mungkin, memang rencana Tuhan juga. Agar bangsa Israel tidak besarnya di Kanaan, besarnya di Mesir, di bawah pimpinan Yusuf. Gitu. Jelas nggak ya Pak? Silakan di-unmute Pak. Ya,
Sudah. Sudah. Oke, berarti kalau kita perhatikan ini benar-benar pemilihan garis keturunan itu tidak ada bukan karena perbuatan seseorang gitu ya Pak. Berarti memang betul-betul adalah otoritas daripada Allah sendiri. Demikian ya Pak. Ya, bisa dikatakan demikian. Tetapi ingat, manusia juga bukan robot. Manusia itu juga meresponi. Yehuda misalnya. Yehuda memang pernah buat salah. Tapi ia bertobat juga, Pak. Nanti kita lihat garis keturunan itu ada yang namanya Rahab. Waduh, Rahab itu kan pelacur ya. Kok bisa lewat situ? Bisa-bisa saja. Kalau ia melakukan kebenaran. Bertobat artinya ya. Membela pekerjaan Tuhan. Bertobat. Tidak berbuat dosa lagi. Masa lalunya bisa kelam, Pak. Hitam. Nggak apa-apa. Tapi ke depan jangan lagi. Gitu. Itulah sebabnya ini sekaligus Tuhan menyemangati setiap kita. Sebab setiap kita kadang-kadang lahir dari keluarga yang kelihatannya agak sulit nih untuk bertobat. Misalnya begitu. Nggak masalah. Dari keluarga manapun yang lahir bisa menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Gitu. Jelas ya Pak ya? Jelas Pak, terima kasih Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Baik, selanjutnya Bapak Dirman Simanjuntak. Silakan Pak. Pak Dirman silakan. Salam Pak Unyo. Shalom Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana orang-orang di Perjanjian Lama itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau kita kan di zaman kita ini kan kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus penyelamat kita dan kita taat kepada perintahnya. Ya. Terus di Perjanjian Lama bagaimana mereka memperoleh dipenuhi Roh Kudus seperti Yusuf ini Pak? Itu aja pertanyaan saya. Oke, baik Pak. Jadi yang namanya Roh Kudus itu sebenarnya kalau di Perjanjian Lama disebut Roh Allah. Sama ini. Roh Allah, Roh Kudus, roh yang sama. Nah, di Perjanjian Lama Roh Allah tentu bekerja juga. Tetapi bekerjanya berbeda dibandingkan dengan setelah peristiwa Pentakosta. Beda. Setelah Pentakosta, setiap yang menerima Tuhan Yesus baru diberikan Roh Kudus. Itu setelah Pentakosta. Di Perjanjian Lama bagaimana? Di Perjanjian Lama kalau Tuhan berkenan, maka Roh Kudus memimpin. Tapi kalau itu pun sementara, Pak. Tidak permanen seperti zaman Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru, tubuh kita menjadi bait Allah. Kalau Perjanjian Lama, dipenuhi, Roh Kudus bisa pergi. Contohnya, nanti kalau kita sudah sampai pada kisahnya Samson, itu ia kan setelah dicukur rambutnya kekuatannya hilang, ditinggal ya sama Roh Kudus, Roh Allah. Tapi ketika ia minta kekuatan terakhir, diberi lagi. Kekuatan itu tentunya asalnya dari Roh Allah. Nah, gitu. Begitu, Pak. Jadi umat Perjanjian Baru bisa tubuhnya menjadi bait Allah. Roh Kudus tinggal terus di dalam dirinya. Itu artinya kita diberi lebih banyak daripada Perjanjian Lama. Nah, yang diberi banyak dituntut banyak. Makanya kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Begitu Pak, kira-kira Pak Dirman. Oke Pak Yonyo, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berkati. Ya, next. Sudah tidak ada lagi Pak. Gak ada lagi, kali ini memang agak sederhana ya topiknya ya. Tapi begini Bapak Ibu. Pak, tidak ada suaranya Pak Wisnyo. Tes. Ya Pak, sudah. Ada lagi. Cuma agak beda ya suaranya ya. Iya Pak. Baterainya habis.
Nggak apa-apa, karena ini tanya jawab. Tadi sampai di mana ya? Sudah nggak ada pertanyaan ya? Oh, ini barusan ada Pak dari Pak Pantas Panggabean. Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan di-unmute Pak Pantas. Dulu Pak. Ya, maaf Pak, terlambat tadi resign-nya Pak. Oh Ya, iya. pertanyaan saya gini loh Pak. Ya. Mungkin nyambung dari pertanyaan Bapak yang nomor 3. Ya. Kalau kejadiannya di Perjanjian Baru tuh, kita tuh konteksnya seperti apa ya Pak? Misalnya gini Pak, kan kalau Bapak selalu bilang kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita akan dipulihkan gitu loh Pak. Ya. Nah maksud saya pengurapan Roh Kudus itu berkurang atau tidak bagi hidup kita gitu loh Pak. Oh, ini pertanyaannya untuk zaman Perjanjian Baru ya Pak? Ya Pak. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi di zaman Perjanjian Baru, kalau seseorang menerima Tuhan Yesus, menerima tentu saja bukan artinya hanya dibaptis ya. Iya Pak. Karena kalau cuma dibaptis asal-asalan itu belum menerima. Iya Pak. Kalau kita benar-benar menerima, maka diberi Roh Kudus. Iya Pak. Maka tubuh kita dijadikan bait Allah, Amin. bait Roh Kudus. Iya Pak. Di mana Roh Kudus tinggal tetap di dalam diri kita. Iya Pak. Nah, kalau seorang percaya lalu imannya menurun, Iya Pak. lalu jatuh dalam dosa, Iya. Roh Kudus tidak langsung keluar, Pak. Roh Kudus tegur baik-baik supaya bertobat. Jadi Roh Kudus bukan masuk, keluar, nggak begitu lagi. Iya Pak, iya. Roh Kudus akan tegur terus, karena setiap orang bisa jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, tapi terus naik. Nah, itu Roh Kudus tegur terus. Kecuali orang itu makin lama mengeraskan hati. Nah, sampai level menghujat Roh Kudus, ya itu sudah selesai kalau itu, nggak ada ampun. Oh iya Pak. Itu. Iya. Jadi jangan sampai di antara kita berpikir kalau kita salah sedikit terus Roh Kudus pergi. Salah ngomong pergi. Enggak. Makanya begini, untuk umat Perjanjian Baru, kalau kita, ya aku salah ngomong tadi. Iya betul. Tuhan. Nah, minta ampun. Supaya Roh Kudus tahu, oh iya, benar, bagus begitu. Jangan diulang lagi ya. Oke, kita nggak ulang lagi. Nggak sengaja ngomong lagi, salah lagi. Ampun Tuhan, ampun, benar ampun. Ya udah, terus nggak buat lagi selamanya. Nah gitu Pak. Kita semua dituntut untuk meresponi dosa dengan cara itu. Setiap dosa harus kita matikan satu persatu. Oh, aku sukanya ini tidak berkenan nih, yang ini dicoret. Sembuh. Hal itu sembuh. Yang lain-lain kan banyak sekali tipenya. Ikatan-ikatan yang ada. Satu persatu harus dibuang, dilepas. Gitu, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Tuhan Ya, berkati, Pak. berkati. Tidak ada lagi, Pak. Habis ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Pas jam 8, kali ini agak pendek. Bapak Ibu sekalian, kitab Kejadian ini sangat penting karena awal dari segala sesuatunya. The beginning itu ini sangat penting, kitab Kejadian. Makanya saya sarankan semua kita itu belajar kitab Kejadian itu yang utuh, yang urut. Ya. Nanti di akhir beberapa sesi ke depan kita akan mungkin kita bahas secara menyeluruh ya kitab Kejadian itu apa, ditulis tahun berapa, tujuannya apa, lalu lanjutannya bagaimana, akhirnya bagaimana, dan seterusnya. Ringkasan tentang kitab Kejadian. Nanti di paling akhir ya. Sehingga Bapak Ibu ada gambaran, oh iya ya. Gitu. Jadi enak. Kita sudah membaca nanti beberapa sesi lagi selesai kitab Kejadian. Udah, tapi jangan lupa lagi Bapak Ibu. Dibuat sketsanya, atau nanti ya kalau buku saya udah jadi ya, bukunya dimiliki. Tapi di stabilo-stabiloin, dicoret dengan catatan sendiri dan seterusnya. Sehingga nggak pernah lupa lagi. Nanti koneksinya kemana-mana itu. Itu lumayan dalam sih. Ya, oke. Saya rasa cukup. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati. Ampuni kami kalau ada ketidaktepatan di antara kami. Kalau ada yang bersalah kepadamu, ampuni kami ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih belum sehat. Kiranya Tuhan sembuhkan. Mohon kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Siapapun yang mendengar firman ini dan sedang sakit, tidak enak badan atau apapun, mohon sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yang terutama adalah ajari kami terus agar kami mengerti kebenaran. Semakin hari semakin utuh, semakin lengkap. Sehingga kami berubah. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani, berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan, saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.